Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar kalian hari ini? Ibu Mira doakan kalian baik-baik dan sehat-sehat ya di rumah, agar kalian masih bisa melanjutkan belajar dari rumah dengan semangat. Nah, hari ini adalah materi PJUK kalian atau jadwal PJUK kalian. Hari ini Bu Mira akan mengajak kalian untuk menyimak materi dari Bu Mira, yaitu mengenai kombinasi gerak dasar lokomotor dalam sebuah permainan. Masih ingatkah kalian apa itu gerakan lokomotor? Ya, bila diingat kembali, gerakan lokomotor adalah gerakan berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya dengan cara menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Nah, ada bermacam-macam kombinasi gerakan dasar lokomotor yang bisa kalian pelajari anak-anak. Yang pertama adalah jalan di tempat. Nah, pada minggu lalu Bu Mira sudah menjelaskan gerakan jalan di tempat kepada kalian dan memberikan beberapa contoh videonya. Nah, saat ini Bu Mira akan menjelaskan apakah jalan di tempat itu. Permainan jalan di tempat merupakan gerakan berjalan yang dilakukan di tempat. Cara melakukannya sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegak dan rapatkan kedua kaki kalian. Kemudian, pandangan mata harus lurus ke depan. Lalu, tangan di pinggang atau bertolak pinggang. Kemudian angkat paha kiri diikuti paha kanan. Lalu angkat paha tinggi-tinggi dan lakukan seluruh gerakan tersebut hitungan 2 kali 8. Bila untuk lebih jelasnya bisa kalian perhatikan gambar di bawah tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan ke gerakan yang kedua, yaitu berjalan lurus sambil menggigit sendok. Nah, apa itu gerakan lurus sambil menggigit sendok? Permainan berjalan lurus sambil menggigit sendok merupakan gerakan berjalan dengan arah lurus sambil menggigit sendok. Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan permainan tersebut adalah sendok dan kelereng. Nah, kalian pastinya sudah pernah melakukan gerakan ini. Masih ingatkah pada saat lomba 17 Agustus? Nah, Bapak Ibu Guru pernah melakukan atau mengadakan lomba berjalan lurus sambil menggigit sendok. Nah, caranya supaya kalian bisa melakukan hal tersebut dengan benar, yang pertama adalah sebagai berikut. Berdiri tegak dan rapatkan kedua kaki kalian. Kemudian, gigit sendok yang berisi kelereng atau sudah diletakkan kelereng di atasnya. Pandangan mata harus lurus ke depan. Kemudian, berjalanlah lurus di antara dua garis lantai. Kemudian, apabila kelereng jatuh harus diulangi lagi dari tempat awal, sehingga kalian tidak boleh curang ya pada saat permainan. Nah, kira-kira sudah jelas belum anak-anak untuk gerakan tersebut? Bila belum jelas, kalian bisa perhatikan pada gambar berjalan lurus sambil menggigit sendok, sehingga kalian masih bisa membayangkan bagaimana gerakan tersebut. Nah, sekarang kita pindah ke gerakan selanjutnya. Yang ketiga, berjalan sambil mengangkat kedua lengan. Pengertiannya, permainan berjalan sambil mengangkat kedua lengan bermanfaat untuk menguatkan otot kaki dan melenturkan otot lengan kalian. Cara melakukan sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegak dan rapatkan kedua kaki kalian. Kemudian, tangan di pinggang atau bertolak pinggang. Yang ketiga, langkahkan kaki secara bergantian ke depan. Berjalanlah sejauh 5 langkah sampai 10 langkah. Saat berjalan, angkat kedua lengan ke atas. Nah, jadi bukan pada saat awal ya, lengannya diangkat pada saat kalian sudah mulai berjalan.
Untuk lebih jelasnya, bisa kalian perhatikan gambar berikut ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang keempat adalah lari sambil mengayun lengan. Apa lari sambil mengayun lengan? Pengertiannya sebagai berikut. Permainan lari sambil mengayun lengan bermanfaat untuk menguatkan otot kaki dan melenturkan otot lengan. Caranya sebagai berikut. Berdiri tegak, kemudian bersiap-siaplah untuk lari. Berlari dengan pelan sejauh 5 langkah. Kemudian saat berlari, lengan kiri ke atas. Lalu lari sejauh 5 langkah, sambil lari ayunkan lengan kanan ke atas. Kemudian lari sejauh 10 langkah kembali dan ayunkan lengan kiri dan kanan secara bergantian. Bu Mira kira untuk lari sambil mengayun lengan kalian semua pasti sudah jago sekali. Karena semasa dulu kalian kelas 1, kelas 2, pastinya Bu Mira sudah mengajarkan hal berlari. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jalan dan lari dengan lintasan lurus. Cara melakukan dengan benar adalah jalan dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian dengan salah satu kaki selalu menempel pada tanah. Jarak yang ditempuh adalah 10 meter anak-anak atau masih dalam jangkauan jarak pendek. Yang kedua adalah lanjutkan dengan berlari cepat dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian dengan langkah yang panjang dan lebih cepat. Jarak yang ditempuh adalah 15 meter. Nah, untuk berjalan jaraknya pendek, sedangkan untuk berlari jaraknya lebih jauh, yaitu 15 meter. Nah, perbedaan jalan dan berlari, apabila berjalan itu ada salah satu kaki yang masih menempel pada tanah. Sedangkan berlari diusahakan untuk kedua kakinya tidak ada yang menempel pada tanah, jadi hanya posisi berjinjit ya, bukan menempel pada tanah. Nah, sekarang materi yang terakhir yaitu melompati ban bekas. Peralatan yang kalian butuhkan adalah ban bekas. Bila tidak punya, kalian bisa menggunakan tali rafia yang dibentuk lingkaran, atau kalau memang tidak punya lagi bisa menggunakan batu bata yang nanti kalian gambar di tanah ya, dibentuk lingkaran, diberi jarak, jangan terlalu dekat supaya ada tantangannya. Nah, anak-anak, cara melakukannya adalah letakkan ban sepeda bekas atau simpai atau tali yang seperti Bu Mira sampaikan tadi. Jumlahnya jangan banyak-banyak, cukup 3 ataupun sampai 5. Nah, kemudian diberi jarak. Lalu satu persatu kalian lompati ban tersebut atau bentuk lingkaran tersebut. Jangan sampai kaki kalian menyentuh bannya. Jadi kalian harus melompati mengenai lingkarannya, jadi di tengah-tengah bannya. Kemudian urutkan gerakan dimulai dari jalan, kemudian lari, kemudian melompat. Lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang hingga kalian mahir ya, atau hingga kalian pintar dalam melakukan melompati ban bekas. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu materi kalian. Semoga apa yang Bu Mira jelaskan kepada kalian paham ya. Nah, sekarang coba kalian jawab soal-soal di bawah ini, nomor 1 sampai nomor 5. Tulislah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di buku PJOK kalian. Kemudian jawablah pertanyaannya dengan mengingat kembali penjelasan yang sudah Bu Mira jelaskan kepada kalian. Semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar ya anak-anak. Sekian dari Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.